Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martini dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode inquiry dan juga metode etnik. Jadi, apakah yang dimaksud dengan metode inquiry? Santoso menyatakan bahwa metode inquiry yaitu salah satu metode yang dapat digunakan dalam pelatihan, di mana pelatih dapat membagi tugas. Metode ini menekankan pada kegiatan peserta untuk mencari dan juga menemukan suatu masalah. Peserta bertindak sebagai subjek belajar yang dituntut untuk mandiri. Ketika metode inquiry diterapkan dalam suatu pelatihan, peserta bukan hanya menerima materi yang diberikan oleh seorang pelatih, peserta juga harus menemukan sendiri inti dari materi pelatihan yang diberikan oleh pelatih. Pelatih dalam metode inquiry bertindak sebagai fasilitator, sekaligus motivator. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan dengan cara proses tanya jawab yang dilakukan antara pelatih dan juga peserta. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan dari metode inquiry, yaitu untuk mengembangkan kemampuan siswa atau peserta agar dapat berpikir secara logis, kritis, dan juga sistematis. Tujuan dari metode inquiry yaitu untuk mengembangkan kemampuan siswa atau peserta agar dapat berpikir secara logis, kritis, dan sistematis. Selain itu, metode inquiry bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual yang dimiliki oleh siswa sebagai bagian dari proses mental mereka. Mengembangkan kemampuan berpikir dan intelektual menjadi tujuan utama dalam metode pembelajaran dengan teknik inquiry. Selanjutnya, bagaimanakah prinsip-prinsip dalam menerapkan metode pembelajaran dengan teknik inquiry? Metode pembelajaran dengan teknik inquiry memuat beberapa prinsip penting yang harus diketahui untuk dilaksanakan oleh seorang guru. Prinsip-prinsip tersebut menurut Suwardi yaitu pengetahuan bersifat tentatif atau berubah-ubah. Manusia memiliki keingintahuan yang bersifat alamiah, dan manusia mampu mengembangkan individuality yang bersifat mandiri. Masing-masing prinsip tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam prinsip pertama yaitu ilmu pengetahuan bersifat tentatif, artinya perlu pelaksanaan suatu penelitian yang bersifat berkelanjutan. Prinsip kedua yaitu manusia memiliki rasa ingin tahu yang bersifat alamiah, artinya manusia melakukan eksplorasi untuk menambahkan atau memperoleh pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Prinsip ketiga yaitu manusia mampu mengembangkan individuality secara mandiri, artinya merujuk pada pengenalan terhadap jati diri sendiri dan sikap alamiahnya. Ketiga prinsip penting dari metode pembelajaran dengan teknik inquiry setidaknya menjadi gambaran bagi guru yang ingin melaksanakan metode jenis ini dalam kegiatan pembelajarannya. Yang selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkah metode inquiry. Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh guru ketika menerapkan metode inquiry. Langkah-langkah tersebut oleh Suwardi yaitu menghadapkan pada suatu masalah, menemukan suatu masalah, mengkaji data yang diperoleh dan melakukan eksperimen, dan mengorganisasikan, merumuskan dan menjelaskan hasil yang diperoleh, serta terakhir melakukan analisis. Masing-masing langkah dalam metode inquiry dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah menghadapkan pada masalah, artinya dalam langkah ini guru perlu menjelaskan prosedur yang dilakukan dalam penelitian, menyajikan beberapa situasi yang saling bertentangan satu sama lain untuk menemukan suatu masalah. Menemukan suatu masalah, artinya dalam langkah ini perlu memeriksa tentang hakikat dari objek dan kondisi yang sedang dihadapi, dan memeriksa munculnya suatu masalah. Mengkaji data yang diperoleh dan melakukan eksperimen, artinya dalam langkah individu yang melakukan kegiatan eksperimen perlu untuk mengisolasi variabel yang sesuai, kemudian merumuskan hipotesis yang sesuai dengan variabel yang telah ditemukan. Selanjutnya, mengorganisasikan, merumuskan, dan menjelaskan. Hal ini berkaitan dengan mengorganisasikan hasil yang diperoleh, kemudian dirumuskan dan menjelaskan hasil tersebut. Kemudian melakukan analisis, artinya melakukan analisis pada proses penelitian sehingga dapat diperoleh prosedur yang lebih efektif lagi. Pada metode ini terdapat beberapa reaksi yang diharapkan muncul dalam diri siswa. Reaksi tersebut menurut Suwardi adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah siswa mampu mengajukan suatu pertanyaan secara lugas dan juga jelas. Yang selanjutnya,
Siswa diberikan suatu kesempatan untuk memperbaiki pertanyaan yang telah diajukan. Yang selanjutnya, menunjukkan pada siswa tentang butir-butir yang kurang sesuai. Poin selanjutnya adalah menyediakan siswa mengenal layanan bimbingan tentang teori yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut. Yang selanjutnya adalah siswa diberikan kebebasan secara intelektual. Kemudian, guru memberikan dorongan dan juga dukungan terhadap interaksi yang ditunjukkan siswa. Hasil eksplorasi yang dilakukan siswa, formulasi dan generalisasi yang dilakukan oleh seorang siswa. Menurut Suwardi, metode pembelajaran yang menerapkan teknik inquiry ini membutuhkan sarana pembelajaran yang mendukung bagi siswa. Sarana pembelajaran tersebut mencakup sebagai berikut. Yang pertama adalah materi yang bersifat kontrotatif. Tujuannya untuk meningkatkan proses intelektual siswa. Strategi dalam penelitiannya. Kemudian, masalah yang diberikan dapat menantang siswa untuk melakukan suatu penelitian tersebut. Menurut Santoso, berikut penjelasan tentang kelebihan dan kelemahan dari metode inquiry. Kelebihan dari metode inquiry menurut Santoso adalah sebagai berikut. Metode inquiry ini mendorong individu untuk berpikir secara objektif, jujur, dan terbuka, dan mampu mengembangkan inisiatif sendiri. Metode inquiry meminta individu untuk mengembangkan sikap berpikir kritis, logis, dan sistematis melalui situasi pembelajaran yang merangsang kemampuan suatu individu tersebut. Metode inquiry juga dapat membantu individu untuk membentuk dan mengembangkan konsep diri yang baik pada individu tersebut. Metode inquiry mendorong individu untuk menggunakan kemampuan berpikir secara intuitif dan mampu merumuskan sendiri hipotesis dalam penelitiannya. Selanjutnya adalah kelemahan yang dimiliki oleh metode inquiry menurut Santoso, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menerapkan metode inquiry membutuhkan waktu untuk mendayagunakan kemampuan individu dalam memperoleh pengertian yang baik tentang sebuah konsep. Kemudian, yang terakhir adalah metode inquiry ini membutuhkan waktu yang lama dalam penerapannya, sehingga terkadang waktu menjadi kendala untuk melaksanakan metode tersebut. Selanjutnya adalah model studi etnik. Model studi etnik ini menurut Akharudin adalah menumbuh kembangkan pengetahuan tentang suatu kelompok etnik tertentu. Asumsi operasionalnya adalah menambah pengetahuan tentang kelompok etnik dan diharapkan dapat menumbuh kembangkan sikap yang positif. Struktur konsep model studi etnik adalah mempelajari suatu etnik dengan pandangan sebagai berikut. Yang pertama adalah suatu suku itu adalah alami dan dalam proses perubahan dan pertumbuhan. Yang kedua adalah suatu suku diatur oleh sistem nilai dan juga kepercayaannya. Kemudian yang ketiga adalah pada suatu suku terdapat keragaman yang internal. Pengajaran etnik plural ini merupakan model pengajaran yang menekankan pada nilai-nilai seperti menghargai suatu keragaman budaya, hak asasi manusia, dan sikap-sikap kemanusiaan lainnya. Pengajaran multi-etnik merupakan strategi pengajaran yang menyadari adanya keragaman etnik dan bangsa. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka pengajaran di kelas haruslah mempertimbangkan keragaman tersebut. Umpamanya menerima siswa baru dari berbagai asal etnik, mengatur tempat duduk yang mencerminkan pembauran etnik yang berbeda dan adanya upaya untuk menanamkan rasa menghargai keragaman serta menumbuh kembangkan rasa persatuan dan juga kerukunan. Strategi mengajar model studi etnik. Dalam pembelajaran IPS dapat dilakukan beberapa model pembelajaran dengan menggunakan pendekatan, yaitu antara lain. Yang pertama adalah model pembelajaran kooperatif. Bentuk pembelajaran yang dianggap cocok untuk mengembangkan keterampilan ini ialah model pembelajaran kooperatif. Yang kedua adalah model inquiry untuk pembelajaran nilai dalam IPS. Untuk mempelajari sistem nilai, hendaknya diciptakan suasana kelas yang demokratis. Kita tidak dapat mengharapkan siswa memiliki sikap sesuai dengan nilai-nilai yang diakui dalam masyarakat. Apabila kita belum dapat menciptakan kelas dengan suasana yang menerapkan nilai-nilai tersebut, karena itu kelas harus diciptakan sebagai laboratorium masyarakat. Tujuan utama dari pembelajaran nilai ialah melatih siswa untuk mampu mengembangkan kompetensi, baik kompetensi personal, sosial, dan kemampuan bertindak sebagai warga negara. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.